Selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 7 akan menunjukkan hasil kerja kelompok kami dengan judul materi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Daniel Pasaribu dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Agnes Jenita Ginting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabel Anggina. Perkenalkan, nama saya Putri Sadaria Simangunsong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roritul Jannah Hasibuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soal Ansori. Apa makna beriman kepada Tuhan? Beriman kepada Tuhan merupakan proses panjang yang terjadi dalam setiap kehidupan manusia. Dan konsep dasar atas beriman kepada Tuhan yaitu percaya kepada Tuhan, yang berarti kita sebagai umat manusia percaya bahwa Tuhan itu ada. Seperti yang terkandung di dalam Pancasila, yaitu pada sila pertama yang berbunyi, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang memiliki makna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beriman kepada Tuhan merupakan suatu tindakan yang membiarkan kuasa dan kepercayaan akan Tuhan untuk tumbuh di dalam diri kita masing-masing. Setiap agama pasti mengajarkan umatnya untuk selalu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang artinya memiliki kepercayaan secara penuh kepada Tuhan. Seseorang dapat dikatakan beriman jika ia percaya kepada Tuhan dengan penuh keyakinan dan tanpa keraguan. Kapan kita menunjukkan perilaku yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Kita menunjukkan perilaku dan yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa harus di dalam kehidupan sehari-hari. Karena setiap rencana yang Tuhan berikan atas hidup kita, artinya setiap proses perjalanan kehidupan kita perlu selalu berjalan dengan lurus. Pasti akan ada masalah yang akan datang. Kita menganggap setiap masalah atau percobaan di dalam hidup kita ini memiliki arti bahwa Tuhan sedang menguji kita dan kita tidak pernah takut dan khawatir dalam menghadapi itu semua. Karena kita percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan tantangan atau percobaan yang melebihi batas kemampuan umatnya. Hal ini yang kita lakukan di dalam hidup kita, yaitu selalu mensyukuri atas apa yang Tuhan telah berikan atau anugerah kepada kita. Namun terkadang dalam suatu kondisi tertentu kita perlu berpikir bahwa berkat yang telah diberikan Tuhan terasa berkurang dan kita tidak puas dengan apa yang kita miliki. Kita selalu melihat apa yang ada dalam kehidupan kita dan kita selalu membandingkan hidup kita dengan orang lain. Dengan terbilang tidak jauh, kita seperti kehidupan mereka memiliki kebahagiaan yang mereka dapatkan. Namun dalam hal lain, tetap dalam seiring perjalanannya, kita mulai sadar jika kita selalu melihat ke atas, maka kita tidak akan pernah bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, kita mulai mencoba untuk menghilangkan kebiasaan buruk itu. Kita tersebut akan memulai pensyukuran dalam hidup kita. Yang telah kita miliki di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu, di mana kita dapat mendidik diri kita sendiri supaya menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia? Nah, yang pertama, kita dapat mendidik diri kita sendiri yang pertama itu dari rumah. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena di rumah kita menjumpai kedua orang tua kita, yaitu ayah dan ibu, yang dimana ayah dan ibu kita ini mempunyai agama yang sama dan keyakinan yang sama. Nah, ayah dan ibu kita ini akan mengajari kita apa itu agama, kepada siapa kita berkeyakinan, bagaimana berdoa, dan kemudian kita juga akan diajari bagaimana kita itu sebagai manusia harus saling mengasihi, harus saling tolong menolong, dan kita juga harus mematuhi aturan-aturan yang ada pada agama kita. Kemudian yang kedua di sekolah. Nah, selain pendidikan secara akademik,
Sekolah juga memberikan kita pendidikan keagamaan. Nah, pendidikan keagamaan ini dapat mengasah para siswa-siswa agar mempunyai iman yang teguh, kemudian mampu berdoa sesuai agamanya, kemudian menolong semua orang tanpa memandang ras atau suku, kemudian dapat mengasihi sesama. Kemudian di sekolah juga kita diajari akan pentingnya saling tolong menolong, kemudian kita juga diajari untuk saling peduli terhadap sesama orang lain. Nah, contoh kecil yang dapat kita temukan yaitu di sekolah kita dibiasakan sebelum memulai pelajaran kita dibiasakan untuk bernyanyi dan berdoa terlebih dahulu. Nah, kemudian yang ketiga, tempat beribadah. Sudah pastinya kita akan dididik di tempat beribadah. Kita akan dididik menjadi seseorang yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Karena di tempat beribadah kita akan mendapat pencerahan. Kita akan mendapat pencerahan dari pendeta-pendeta. Kita juga akan diajari bagaimana agama kita, apa yang harus kita lakukan supaya menjadi seseorang yang patuh dan taat terhadap agama kita. Kemudian kita juga dapat mendidik diri kita sendiri itu di masyarakat. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena di masyarakat kita secara tidak langsung kita itu harus berkomunikasi kepada orang sekitar. Nah, di masyarakat ini ada orang tua, ada yang lebih dewasa dari kita, ada anak-anak maupun ada yang masih sangat kecil. Nah, mereka itu secara tidak langsung mengajarkan kita bagaimana cara menghargai orang lain. Kita akan belajar bagaimana cara berbicara dengan orang tua dengan sopan. Kemudian kita akan secara tidak langsung diajari untuk menghargai sesama teman. Kemudian di dalam masyarakat kita juga secara tidak langsung dapat mengemukakan pendapat kita dan menghargai pendapat orang lain juga. Nah, sekian dari saya berikan kepada teman saya yang selanjutnya. Siapa yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan anak atau siswa, yaitu orang tua dan guru. Orang tua dan guru sebagai pendidik pertama dan utama yang menanamkan dasar perkembangan jiwa anak. Pendidikan agama hendaknya dapat mewarnai kepribadian anak, sehingga agama benar-benar menjadi bagian dari pribadinya yang akan menjadi pengendali dalam hidupnya di kemudian hari. Demi tercapainya pembentukan kepribadian yang baik, maka pendidikan agama hendaknya diberikan orang tua yang benar-benar tercermin agama dalam sikap, tingkah laku, gerak-gerik, cara berpakaian, cara berbicara, cara menghadapi persoalan, dan dalam keseluruhan pribadinya. Dengan singkat, dapat dikatakan bahwa pendidikan agama akan selalu sukses apabila ajaran agama itu hidup dan tercermin dalam pribadi orang tua itu sendiri. Mengapa manusia perlu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Karena kita wajib mengakui dan meyakini bahwa di luar alam semesta ini masih ada zat yang sempurna, yaitu Tuhan pencipta atau Al-Khaliq. Tuhan pencipta alam semesta sekaligus sebagai pengatur. Kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan dapat dibuktikan melalui amal perbuatan kita. Yang paling utama dan pokok yaitu melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Misalnya, sesuai agama yang kita anut dengan menjalankan ibadah sesuai dengan syariatnya. Tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, antara lain seperti mencuri, membunuh, berbohong, dan sebagainya. Apabila kita telusuri sebab segala kejadian, kita akan sampai kepada kesimpulan, yaitu adanya penyebab pertama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana menghargai perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dalam kehidupan di lingkungan sekolah, masyarakat, dan negara. Yang pertama, ada percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran agama yang dianut. Yang kedua,
menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut. Yang ketiga, saling menghormati antar umat beragama. Yang keempat, bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Yang kelima, menghormati orang lain dalam kebebaan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang keenam, tidak memaksakan satu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.